Semuanya baik-baik saja kecuali menjual diri sendiri. Tetapi jika Anda bersikeras, Anda bisa menjual diri sendiri. Qin Yichen menatap Elena dari atas ke bawah beberapa kali, dan kemudian dengan sengaja menyipitkan matanya untuk melepaskan warna keserakahan. Pada saat ini, Irina, mengenakan kain compang camping, hanya menutupi bagian-bagian penting, memperlihatkan area kulit yang luas. Saya harus mengatakan bahwa wanita di dunia ini memiliki temperamen eksotis, perasaan asmara, dan pesona dewasa. Ambil Elena. Tetapi dia sangat dewasa di awal 20-an, dan pria manapun akan ngiler ketika dia melihatnya. Meskipun Qin Yichen telah berkultivasi selama bertahun-tahun dan hati daunnya teguh, dia tidak bisa tidak melirik beberapa kali lagi saat ini. Aku tidak bernafsu. Aku hanya ingin tahu. Ya, hanya ingin tahu tentang penampilan orang-orang di dunia ini. Qin Yichen berkata dalam hati. Merasakan tatapannya yang agak agresif, Jelena hanya merasa seperti dia tidak mengenakan pakaian di sekujur tubuhnya, dan dia merasa kedinginan. Dia mundur beberapa langkah tanpa sadar, menutupi kuncinya, dan menatap Qin Yichen dengan waspada. Hanya pemuja setan sejati yang bisa mengkhianati tubuh mereka. Aku lebih baik mati daripada menyerah. Jika kamu memiliki kemampuan, kamu bisa membunuhku. Ini cukup sulit. Qin Yichen tersenyum dan berkata dengan santai, jika saya benar-benar ingin memindahkan Anda, saya hanya menggunakannya untuk memaksa. Jadi apakah Anda masih memiliki giliran untuk bermain sebagai wanita perawan dan kejam di sini? Hanya menggoda Anda. Hanya berbicara tentang bisnis. Masuk akal. Irina mengangguk kosong, memikirkannya. Dengan kekuatan Qin Yichen, dia dapat membunuh kekuatan bintang 5 Rin dalam sedetik, dan dia juga sepenuhnya mampu mengendalikan dirinya sendiri. Tapi Qin Yichen tidak, menunjukkan bahwa dia benar-benar tidak memiliki pemikiran ini. Yah, dari mana aku mulai? Mari kita bicara tentang dunia tempat kita tinggal dulu. Kami disebut bidang Is di sini, dan itu terdiri dari 7 kerajaan. Ini adalah bidang tambahan dari Dewa Cahaya. Oleh karena itu, orang-orang di sini pada dasarnya percaya pada Dewa Cahaya. Namun, dalam beberapa dekade terakhir, ada pengikut setan yang muncul di bidang Y. Pada saat yang sama, ada juga makhluk yang bukan milik dunia ini, seperti manusia serigala, penyihir, vampir, dan iblis. Untuk alasan ini, 7 kekuatan besar bersatu dengan Sekte Dewa Cemerlang untuk mendirikan pengadilan bita untuk menangani bidat ini secara khusus. Elena berbicara dengan bebas. Pembicara tidak punya niat, pendengar punya niat. Setelah mendengar nama setan, Qin Yichen mengerutkan kening dalam-dalam. Di dunia terakhir, dia bertemu setan dan mengalami konflik tertentu. Pada saat itu, dia tidak ingin memahami asal-usul setan, atau apa artinya. Tetapi setelah pertempuran dengan leluhur hitam, Qin Yichen menyadari bahwa kekuatan leluhur hitam jauh melebihi penyihir leluhur besar, dan bahkan kuasa Sage, mungkin di alam legendaris para dewa. Hanya dengan mencapai alam itu, dia dapat melakukan perjalanan melalui langit dan semua alam sesuka hati. Dan bahkan alam semesta yang berbeda. Dan kekuatan setan jelas tidak mencapai tingkat leluhur hitam. Sepertinya jika kamu ingin kembali ke dunia asli, kamu harus menemukan dewa-dewa setan dan melihat rahasia apa yang dia pegang. Qin Yichen mencubit dagunya dan berpikir. Setelah itu, Elena menjelaskan kepadanya apa itu Ksatria Bintang 5. Dunia ini, terlepas dari pekerjaan, dibagi menjadi 9 bintang dan 9 tingkat. 1 bintang adalah yang terendah dan 9 bintang adalah yang tertinggi. Di atas 9 bintang adalah tempat kudus dan peringkat suci. Di luar tempat kudus adalah tingkat dewa yang legendaris. Pesawat Y adalah pesawat yang lebih rendah. Dengan kata lain, pesawat ini dijaga oleh dewa yang lebih rendah. Justru karena inilah para talenta di neraka memiliki kesempatan untuk mencemari dunia dan mulai berkhotbah. Setelah mendengarkan narasi Elena, Qin Yichen mengangguk lemah. Apakah itu hanya dewa kecil yang sepele? Kemudian dengan rasa ingin tahu bertanya, lalu mengapa kamu dihakimi sebagai penyihir? Ini. Pada titik ini, ekspresi Jelena menjadi gelap, dengan kesedihan yang samar. Melihatnya tidak berbicara, Qin Yichen tidak menyela dan menunggu dengan tenang. Setelah beberapa saat, suasana hati Elena sedikit tenang, dan dia tiba-tiba mengangkat kepalanya. Murim-murimnya yang biru-biru menatap Qin Yichen. Dapatkah saya mempercayai Anda? Qin Yichen menggelengkan kepalanya dengan ringan. Inilah yang harus Anda pikirkan. Dan saya hanya perlu menepati janji saya. Saya dapat memenuhi salah satu permintaan Anda. Selain itu, saya tidak akan melakukan hal-hal tambahan. Saya datang ke dunia ini, dan tujuan saya. Ini baik. Jelena mengangguk berat, sepertinya telah membuat tekad tertentu. Kalau begitu permintaanku adalah, bantu aku menyelamatkan seseorang. WHO. Ibuku. Ini baik. Qin Yichen mengangguk tanpa mengajukan pertanyaan lagi. Apakah kamu tidak penasaran? Penasaran tentang apa? Mengapa saya diperlakukan sebagai penyihir? Mengapa saya harus menyelamatkan ibu saya? Oh, apa hubungannya denganku? Aku hanya perlu memenuhi janjiku. Sebagai gantinya, kamu harus menjadi pemanduku di dunia ini.
Qin Yichen berkata dengan santai. Dia bisa menebak bahwa pengalaman hidup Jelena tidak sederhana, atau ada rahasia yang tersembunyi di baliknya. Namun, dia tidak peduli. Dia datang ke dunia ini hanya dengan satu tujuan, yaitu menemukan jalan kembali, menemukan kerabat dan teman-temannya yang hilang, dan akhirnya kembali ke dunia asal untuk melawan leluhur hitam. Setelah mendengarkan kata-kata Qin Yichen, membenarkan bahwa dia benar-benar tidak peduli dan tidak berbohong. Jelena tiba-tiba memerah matanya, dan dia tidak bisa mengatakan apakah dia menangis atau tertawa. Kamu benar-benar orang yang menarik. Tetapi bahkan jika kamu tidak tertarik, aku akan mengatakan yang sebenarnya. Oh, memang, saya bukan penyihir. Tetapi ibu saya adalah penyihir dan penganut setan. Dan kekuatannya sangat kuat. Dia ditangkap oleh Tata Suci bertahun-tahun yang lalu, tetapi dia tidak bisa benar-benar membunuhnya. Ditahan di markas Sekte Guangming, disiksa siang dan malam. Mata Jelena memerah. Kebencian orang tua, rasa sakitmu. Aku bisa mengerti. Qin Yichen mencoba menghiburnya, dan bisa memahami perasaannya terhadap orang tuanya. Namun, ibu Jelena sebenarnya adalah penganut setan, yang tidak dia duga. Berbicara secara logis, di bidang Ye, setan adalah inkarnasi iblis, perwakilan iblis, dan keberadaan yang benar-benar tabu. Kecuali itu adalah ras gelap alami, seperti vampir manusia serigala, mereka akan percaya pada setan. Bagaimana mungkin manusia biasa percaya pada setan hantu tanpa alasan, dan tidak ada manfaat khusus? Tentu saja, saya juga tahu bahwa akan sangat sulit untuk menyelamatkan ibu saya dari markas besar Sekte Dewa Cemerlang. Karena itu, saya hanya ingin Anda mengirim saya ke ibu kota kekaisaran dengan aman. Untuk tindak lanjut, saya akan menemukan sebuah cara. Qin Yichen mengangguk dengan acuh tak acuh. Markas besar Sekte Guangming terletak di ibu kota 7 kerajaan. Ibu kota kekaisaran di mana matahari tidak pernah terbenam. Tidak hanya ada pusat kekuatan di pesawat Ye, ia memiliki penjaga yang berat, dan pada saat yang sama, dewa-dewa yang lebih rendah dari pesawat ini kemungkinan besar ada di sana. Qin Yichen tidak tahu kekuatannya, level apa dia di dunia ini, tetapi dia merasa bahwa dia tidak akan terlalu rendah melawan Ksatria Bintang 5 Rain,